Nah, selanjutnya kita mulai dari level 0. Level 0 field instrument. Nah, sinyal standar field instrument itu ada dua. Ada hardwired, ada yang non-hardwired atau soft link. Kalau yang hardwired biasanya kalau sinyal analog itu 4 sampai 20 mili. Ada yang 0,20 mili, ada yang 1 sampai 5 volt DC, 0 sampai 10 volt DC. Tapi rata-rata yang banyak dipakai di industri yang sekarang saya kerjakan ini adalah 4 sampai 20 mili. Kenapa yang dipilih 4 sampai 20 mili? Karena dia untuk membedakan sensor yang di lapangan itu sedang mendeteksi nol atau misalkan kabelnya sedang putus. Kalau kabelnya putus kan pasti harusnya di bawah 4 mili. Nah, kebanyakan dipakai yang ini 420 mili. Walaupun yang lain juga ada yang memakai yang lain, ada juga. Tapi paling banyak field instrumen yang ada di lapangan pakai yang 420 mili. Itu untuk sinyal analog. Untuk sinyal discrete atau sinyal digital sendiri, yang dipakai itu biasanya 0 sampai 0 dan 24 volt DC. 0 itu mewakili logic 0, 24 volt DC itu mewakili logic 1. Nah, 24 volt DC ini juga power supply yang sering digunakan di industri itu juga 24 volt DC. Jarang sekali yang memakai 12 volt DC. Yang sering dipakai adalah 24 volt DC. Atau kalau yang di plan-plan yang agak lama itu dia pakai 120 volt AC, atau yang plan yang lebih lama lagi biasanya pakai ini 125 volt DC. Ada yang masih pakai 125 volt DC itu ada. Solenoid valve yang keluaran lama-lama itu pakai 125 volt DC. Kemudian selanjutnya ada yang soft link. Soft link ini artinya dia bukan sinyal analog, bukan sinyal discrete, tapi dia pakai protokol komunikasi. Protokol komunikasinya ada macam-macam, yang ada Profibus, ada Modbus, ada Profinet, bahkan ada protokol itu namanya Manchester. Itu ada protokol yang namanya Manchester, juga ada banyak sekali protokol. Mungkin yang untuk protokol ini karena saking banyaknya bisa dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang sering dipakai kalau yang sekarang ini Modbus, karena dia tuh open, artinya semua orang informasi tentang Modbus ini sudah di open, semua bisa membuat protokol komunikasi Modbus. Ada Modbus serial. Selanjutnya yang ini yang apa namanya softlink ini. Jadi Modbus itu ada banyak, ada Modbus serial RS232, ada Modbus serial RS485, ada Modbus TCP, banyak sekali. Yang sering dipakai di ini sekarang inilah yang Modbus, softlink Modbus ini. Untuk komunikasi antar PLC, antara DCS dengan PLC, itu yang sering dipakai adalah Modbus. Kalau yang di lapangan, instrumen yang ada di lapangan berkomunikasi dengan DCS, yang dipakai itu field bus, itu sering dipakai juga, field bus. Profibus ini juga sama untuk komunikasi antar PLC, biasanya pakai Profibus ini yang Siemens. Siemens itu pakai Profibus. Kalau yang Modbus ini hampir semua brand itu dia punya protokol komunikasi Modbus. Nah, kemudian selanjutnya sinyal type. Sinyal type ini ada dua. Ini untuk yang hardwired ya. Ini untuk yang hardwired ada dua. Itu ada sink dan source. Sink itu artinya device itu nggak mempunyai power. Jadi dia perlu power dari eksternal. Yang source itu device itu sudah mempunyai power sendiri dan dia supply power ke device lain. Jadi ini penting juga ketika kita mengerjakan project atau apapun, identifikasi I/O itu harus mencantumkan ini juga, mencantumkan sink atau source. Karena kalau nggak gitu nanti ketika semuanya sink atau semuanya source, device itu nggak bisa diintegrasikan. Nah, yang ini adalah contoh dari sink. Yang ini adalah contoh dari sink, dari electrical supply. Dia di sini ada switch, kemudian di sini ada PLC. PLC ini kalau kita lihat, supply-nya ini kan dari luar. Nah, PLC ini kan nggak punya supply. Artinya PLC ini jadi sink, tipe sinyal yang tipe koneksi yang disediakan oleh PLC itu sink,
dan tipe device input yang harus dimasukkan ke PLC itu harus source. Dia harus mempunyai electrical supply yang disuplai ke inputnya PLC, karena inputnya PLC nggak punya supply sendiri. Ini namanya sink input. Ini contoh untuk sink input. Nah, kemudian ini contoh yang source sebagai output. Kalau kita lihat dari sini, dari PLC ini, dia load output kan ada di sini. Nah, kita lihat dari sisi PLC itu, dari PLC dia mengeluarkan electrical supply menuju ke load. Nah, itu adalah source. Itu namanya source, karena PLC ini mengeluarkan tegangan. Walaupun tegangannya diperoleh dari electrical supply yang lain, tapi koneksi ini namanya koneksi source. Selanjutnya ini contoh untuk yang source input. Nah, perbedaannya dengan yang sink input, kalau kita lihat yang source input itu electrical supply dia masuk ke PLC duluan. Dari PLC dia keluarannya itu masuk ke device input. Contoh di gambar ini itu switch. Nah, itu source input, karena si PLC punya tegangan untuk menyuplai si device yang ada di luar. Kemudian sink output itu ada electrical supply ini ke loadnya masuk ke PLC. Ini sink output, karena ketika ini tidak ada, load ini tidak ada, jelek, si PLC ini nggak punya electrical supply. Ini namanya sink output. Ini penting sekali, karena kalau ketika project kita nggak mencantumkan sink dan source, bisa jadi semuanya device yang lapangan sink, PLC-nya sink, nah itu kan nggak bisa juga. Atau sebaliknya, device lapangan source, terus PLC-nya juga source, itu juga nggak connect.